Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Al-Falah. Aku berkuliah di Universitas Islam Riau, FKIP Matematika dengan nomor NPM 206410595. Guys, subscribe dulu ya. Aku tunggu nih. Oke. Nah, di video ini kita belajar tentang psikologi nih. Nah, aku akan jelasin apa itu pengertiannya, fungsi dan manfaat psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk. Nah, apa sih psikologi itu? Psikologi merupakan salah satu atau bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Nah, tadi itu secara umum nih, jadi aku pengen bahas tentang lebih dalam lagi dari para ahlinya. Menurut Muhyiddin Syah, psikologi yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dan hubungannya dengan lingkungan. Oke, menurut Plato dan Aristoteles, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Menurut Chaplin, psikologi adalah salah satu ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan. Menurut Kafka, psikologi ialah berbagai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Nah, oke, kita akan bahas tentang fungsi psikologi sekarang nih. Oke. Yang pertama, menggambarkan atau deskripsi. Untuk dapat menggambarkan dan mengklarifikasi suatu pengamatan ilmiah secara rinci. Tujuannya adalah untuk menggambarkan berbagai tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, menjelaskan atau explain sebagai mengidentifikasi dan menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa suatu tingkah laku terjadi. Hasil penjelasan tersebut berupa bahasan yang sifatnya deskriptif. Yang ketiga, memprediksi atau prediction. Untuk dapat memprediksi apa, bagaimana, dan mengapa suatu tingkah laku terjadi, hasil dari prediksi tersebut dapat berupa prognosa, estimasi, atau prediksi. Yang keempat, pengendalian atau kontrol. Untuk bisa mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan yang kita harapkan, wujud dari pengendalian tersebut adalah bentuk tindakan pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi. Nah, dari yang kita pelajari tadi, udah sampai mana nih kamu mengetahui tentang psikologi? Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan, terutama dalam mengaplikasikan psikologi ini dalam sehari-hari. Apa aja sih? Nah, yang pertama, mengetahui emosi pada manusia. Dalam psikologi, emosi seringkali dibahas tentang cangkupan yang sangat luas, di mana psikologi ini memang membahas tentang pandangan manusia dan juga pandangan seorang individu terhadap sebuah suasana ataupun juga masalah. Emosi dalam psikologi merupakan hal yang sangat penting. Psikologi membuat Anda mengetahui sikap manusia sebagai upaya menyesuaikan diri serta berhubungan dengan orang lain dengan cakupan grup atau individu, sehingga memudahkan kita untuk memahami pemikiran, perasaan menurut cara mereka sendiri. Yang kedua, membuka pintu pilihan karir. Sejarah psikologi dalam pendidikan tidaklah singkat, mengingat peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangat-sangat penting. Sekarang ini pendidikan membuka luas lagi pengetahuan dan bidang yang bisa diikuti dan dikaji oleh banyak generasi. Yang ketiga, mengetahui makna sesungguhnya. Ketika Anda mempelajari otak manusia dan berhubungan dengan psikologi, maka niscaya Anda berpikir bahwa otak manusia adalah organ yang rumit dan seringkali penampilan luar seseorang memiliki banyak faktor penyebab di balik yang tidak sejalan itu. Ruang lingkup psikologi
kepribadian memang luas, namun setidaknya bisa membantu kita berpikir untuk lebih bijak memahami orang. Yang keempat, pembentukan kepribadian. Jangan percaya jika Anda belum membentuk kepribadian dengan satu faktor aja. Banyak yang bilang jika kepribadian seorang terbentuk akibat lingkungannya. Sebenarnya tidak 100% kena lingkungan. Perlu diingat bahwa kepribadian bisa juga berasal dari traumatik, pengalaman, pelajaran, dan sebagainya. Psikologi membantu mengurangi kepribadian mana yang bisa cocok dan apa saja faktornya. Contohnya, Anda introspeksi atau melakukan hal-hal yang harus Anda dilihat secara luas pandangannya. Maka dengan ilmu psikologi akan lebih baik dibandingkan pendapat atau opini pribadi saja. Yang kelima, pengembangan metode belajar dalam psikologi, khususnya bidang pendidikan. Ingin menerapkan ke sehari-hari sangatlah mudah. Namun, paling mudahnya saat ini dikembangkan berbagai macam metode belajar, mulai dari metode belajar yang bersifat formal hingga metode belajar non-formal sudah diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Anda sudah bebas memilih yang terbaik untuk bisa digunakan dalam proses belajar. Yang keenam, pemahaman diri. Pelajaran yang paling sulit adalah untuk mengalahkan ego dan keinginan diri sendiri. Siapakah yang tidak tertarik untuk memahami diri sendiri dan berubah menjadi lebih baik ke arah lebih positif? Tidaklah ada cara lebih baik untuk bisa memahami diri sendiri selain menggunakan cara pengetahuan psikologi. Semua perilaku dapat dipahami melalui pemahaman ilmu psikologi. Yang ketujuh, problem solving. Ketika Anda mendapatkan masalah, disitulah pemikiran dan kepribadian seorang diuji. Dalam dunia psikologi, ada juga yang menggunakan metode untuk pemecahan masalah, khususnya dalam psikologi kejiwaan dan pendidikan. Mereka membutuhkan psikologi, bukan hanya pelengkap, namun bisa jadi panduan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Peran psikologi, khususnya pendidikan, adalah melatih individu untuk bisa menjadi lebih peka terhadap masalah Anda serta bisa lebih kreatif lagi dalam mencari solusi untuk masalah tersebut. Yang kedelapan, menanamkan pemahaman positif. Berpikir positif sangatlah sulit dilakukan, terutama jika Anda merupakan orang yang mudah curiga, sehingga hal ini tersebut mempersulit Anda dalam menyelesaikan masalah atau memandang suatu masalah. Psikologi agama merupakan salah satu cabang psikologi yang membantu manusia untuk memikirkan pemikiran spiritualnya, sehingga nantinya akan membantu mereka dalam memegang prinsip hidup dan berpikir positif seperti yang diharapkan. Yang kesembilan, menghibur diri. Jika Anda mengalami masalah yang berat nih, yang membuat seseorang menjadi kesal ataupun marah, dan akhirnya penyebab hubungan menjadi buruk, seringkali kita menyalahkan diri sendiri ataupun masalah besar yang menimpa sehingga muncul tanda-tanda depresi pada diri Anda. Dengan psikologi, Anda bisa menenangkan diri ataupun menghibur diri. Dalam ilmu psikologi, masalah bukanlah hal yang salah, dan kesalahan juga bukan hal yang harus ditakuti, melainkan diselesaikan. Jika Anda lebih sering menambah ilmu pengetahuan, tentu akan lebih tenang dan menyelesaikan masalah dan mencari solusinya. Yang terakhir, rasa empati. Membangun rasa empati tidaklah mudah, karena umumnya masalah yang bisa ditimbulkan di antara orang-orang memang gagal untuk memahami satu sama lain. Mereka cenderung tidak bisa mengerti atau memahami sudut pandang orang lain. Psikologi adalah untuk membantu Anda agar dapat memahami dan berempati mengapa orang berpikir sedemikian rupa. Ujungnya, Anda berempati terhadap orang yang meskipun tersebut bukanlah orang yang Anda sukai. Nah, gimana? Seru bukan? Tentu saja psikologi itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Pesan aku, belajarlah mencintai diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri adalah salah satu cara terindah untuk menghargai dirimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.